Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Maka pada perkataan manakah sesudahnya Al-Quran mereka akan beriman. Allah mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah puncak dari segala kitab, puncak dari segala akhlak, puncak dari segala peringatan sekaligus kabar gembira. Bahkan Allah di dalam surat terakhirnya, di dalam surat Al-Mursalat bersabda bahwa engkau tidak akan menemukan lagi seperti halnya Al-Quran, dengan segala perkataan indahnya, dengan segala perkataan agungnya. Allah memastikan kau tidak akan menemukan lagi yang seperti Al-Quran. Lalu Al-Quran yang dalam puncak keilmuan ini engkau nafikan, engkau dustakan. Bahkan engkau lecehkan, bahkan engkau hinakan. Maka sudah tidak tertolong lagi. Begini, orang kalau memberi nasihat itu kan harus dengan kata-kata, harus dengan ucapan. Tidak mungkin seorang memberi nasihat itu dengan transfer energi atau apa itu lalu dibisikkan di dalam batinnya, ya nggak mungkin. Harus dengan kata-kata, harus dengan ucapan, harus dengan apa sih di dalam itu ilmu mempengaruhi orang itu, retorika. Al-Quran itu fungsinya seperti itu, mempengaruhi keimanan manusia untuk percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikatnya, percaya kepada nabi-nabi yang diturunkannya, percaya atas segala perintah dan larangannya. Kalau Al-Quran tidak mampu mempengaruhi batin manusia, ya sudah, Allah sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan di dalam surat Al-Mursalat, peringatan demi peringatan, toh pada akhirnya Allah menekankan, rukulah tapi mereka tidak mau ruku, sopanlah tapi mereka tidak mau sopan, beradablah tapi mereka tidak mau beradab, berakhlaklah tapi mereka tidak mau berakhlak. Ujung-ujungnya Al-Quran itu menginginkan seseorang itu untuk berakhlak mulia. Kalau sulit seperti Al-Quran yang berjalan seperti Rasulullah, minimal dengan usaha, ikhtiar sekuat tenaga. Karena Allah juga paham betapa bodohnya, betapa hilapnya, betapa lalainya yang namanya manusia itu dengan segala angan-angannya, cita-citanya, impian-impiannya. Peringatan demi peringatan 1, 2, 3 sampai 10 yang terakhir, Allah sebagai seorang sosok entitas yang berhak disembah, yang berhak untuk dimuliakan, yang berhak untuk diagungkan, sampai berkata, kalau Al-Quran saja tidak mampu mempengaruhi batinmu manusia, tidak mampu mempengaruhi cara pola pikirmu untuk beradab, untuk berakhlak, untuk bertingkah laku sopan, maka siapa lagi yang dapat mempengaruhimu itu? Begitu. Karena Al-Quran memastikan dia adalah puncak dari segala kecerdasan akal manusia, kaum jin, setan marakayangan dan lain sebagainya. Karena di dalam surat yang akan kita temui nanti pada akhirnya, di surat Al-Baqarah, Allah berkata, buatlah satu surat, engkau boleh bekerja sama seluruh kaum jin dan manusia untuk membuat satu ayat yang keindahannya sama seperti Al-Quran. Satu lagi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan bukan di tempat yang orang-orangnya sudah beradab, yang sudah berakhlak, yang sudah bersopan santun. Al-Quran itu diturunkan kepada kaum jahiliyah, super jahiliyah, ultra jahiliyah, VIP-nya jahiliyah, itu di tanah Arab. Itu yang harus
camkan baik-baik. Makanya ketika engkau sudah paham ilmu agama, sudah paham ilmu Al-Quran, sudah paham segala kitab-kitab yang lainnya, pendukung-pendukung Al-Quran, dan ketika engkau melihat kejahiliahan, kegelapan, jangan kaget, karena Al-Quran memang diturunkan di tempat-tempat seperti itu. Dan apakah begitu Muhammad paham tentang visi dari Al-Quran adalah untuk menyadarkan umat manusia lalu hantam kromo semua dibinasakan? Kan tidak. Al-Quran yang berjalan, akhlak yang mulia, adab yang mulia, sopan santunnya luar biasa tinggi. Makanya jangan disalahkan. Kalau engkau berkor Allahu Akbar, mulutmu kotor, mulutmu jahat, jangankan orang kafir, di dalam Islam sendiri pun akan sangat membencimu. Karena tidak ada tempat untuk orang yang tidak beradab. Tidak ada tempat untuk orang yang tidak sopan santun di dalam Islam. Terlepas dari apapun niatmu itu, 100% kau ingin mau Islamkan, mau nahi mukarkan, peduli setan. Orang akan melihat di luarmu itu seperti apa kelakuannya. Tidak akan mampu manusia melihat dengan teleskop itu hati manusia itu seperti apa, tidak. Bicaramu kotor, bicaramu fasik, bicaramu penuh kemaksiatan. Walaupun niatmu tulus, tidak, karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Rukulah, tapi mereka tidak mau ruku. Sopanlah kau kepadaku, Allah berkata. Karena orang yang akan kumasukkan surga adalah orang-orang yang berlaku adab, yang berakhlak mulia, yang sopan kepadaku. Mereka melakukan ruku atas segala perintahku. Jadi begitu. Enggak ada istilah karena saya orang Medan saya kasar, karena saya orang Makassar saya kasar. Oh, tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu, tidak ada alasan. Apalagi perkembangan sekarang, karena DNA saya seperti ini, kromosom saya seperti ini, ya saya seperti ini, saya tidak bisa berubah. Oh, tidak bisa seperti itu. Al-Quran itu adalah perubahan yang paling besar kepada akhlak manusia, kesadaran manusia untuk berlaku adab, berlaku sopan, berlaku santun. Karena Rasulullahnya seperti itu. Kecuali Rasulullahnya gayanya preman, gayanya hantam kromo. Lu gak mau masuk Islam, gue perangi ya. Kalau ada sebagian yang percaya Rasulullah modelnya semacam itu, ya maka mereka tidak mengamalkan ini yang terakhir, surat Al-Muzammil yang terakhir. Maka pada perkataan manakah sesudahnya? Maka pada perkataan apa setelah Al-Quran ini mereka akan beriman? Kalau Al-Quran sudah mentok di hati mereka, ya sudah. Sementara Al-Quran itu adalah mengajarkan bagaimana kita ini untuk beradab, berakhlak mulia, bersopan santun. Kelakuan-kelakuan setan lanatullah, kelakuan-kelakuan iblis lanatullah adalah senantiasa untuk menjerumuskan anak cucu Adam itu ke dalam lubang kepakiran, lubang kemaksiatan, lubang kejumutan, lubang kejahiliahan. Benar-benar gelap, benar-benar kotor, benar-benar jelek. Tidak suka itu melihat anak keturunan Adam itu bersih, sopan, tidak. Senantiasa 1x24 jam itu untuk menggoda keturunan anak cucu Adam itu dalam akhlak yang buruk, akhlak yang kotor. Kalau Al-Quran saja sudah tidak bisa menyadarkan engkau manusia untuk berakhlak, untuk beradab, untuk bersopan santun, maka Allah sendiri sebagai Tuhan yang Maha Esa itu, yang kita junjung tinggi, yang kita muliakan itu, sudah angkat tangan.
Segala kebaikan datangnya dari Allah, segala keburukan datangnya dari diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil